Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Bacalah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Hai adik-adik sekolah minggu, ingat selalu pada Tuhanmu. Doa dan baca Alkitab selalu, memuji Tuhan tak jemu-jemu. Janganlah lupa hormati ayah ibu, mengasihi saudara dan sesamamu. Jadi saksi Tuhan setiap waktu. Tuhan Yesus bersamamu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Muliakan sepanjang hidup. Rekan-rekan muda dan adik-adik sekolah minggu GKI Karangsaru. Mulai saat ini, memberikan persembahan dapat dilakukan dengan menggunakan QRIS loh. Caranya mudah. Pertama, buka aplikasi mobile banking atau aplikasi lainnya seperti yang tertera di bawah ini. Kedua, scan QR untuk melakukan transaksi. Terakhir, masukkan nominal persembahan, lalu tekan pilihan OK pada layar. Masukkan PIN untuk konfirmasi ulang transaksi saudara. Semoga cara ini memudahkan kita bersama dalam memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Shalom semuanya. 6 ayat bulan Februari 2022 terambil dari kitab Mazmur 145 ayat 8 yang berbunyi, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sekali lagi, Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Bagaimana gerakannya? Seperti ini. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar
dan besar kasih setianya. Halo, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian semua? Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Nah, pagi ini kita mau mulai ibadah. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan. Ya, kita mau nyanyi sama-sama dengan penuh semangat. Oke? Ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Nah, sekarang kita akan apa ini? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah menjagai kami di dalam istirahat semalam. Saat ini kami mohon Tuhan memimpin kami di dalam ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Ada yang tahu? Apa? Oh iya, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita harus bersyukur karena kasih Tuhannya besar buat kita. Kita bersyukur karena kita diberikan keluarga, kita ada papa mama di rumah, kita bisa sekolah, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, ya. Dimanapun dan kapanpun kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita akan pujikan yang mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab
kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka telinga kita mau menyiapkan hati kita mau minta Roh Kudus menuntun kita, membuat kita mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Selamat pagi adik-adik. Nah, adik-adik tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini Kak Lucy akan membawakan firman Tuhan. Kakak minta adik-adik duduk yang manis. Siap mendengarkan firman Tuhan. Fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Yuk, sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Bapak untuk kami dapat duduk yang manis. Kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh.
sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak punya sebuah cerita tentang seorang anak bernama Adit. Kira-kira ada apa ya dengan Adit? Yuk kita lihat sama-sama. Waduh. Kok ada soal yang susahnya kayak begini ya? Dihitung-hitung dari tadi gak ketemu temu. Stres aku kalau begini. Kenapa ya di dunia ini ada yang namanya matematika? Udah belajarnya mati-matian, tapi aku tetap gak mudeng. Gimana ini? Padahal besok aku ada ulangan matematika, tapi aku belum bisa ngerjain soal-soal ini. Wah, aku bisa remedi lagi nih. Matematika. Aduh, susah banget sih ini. Gimana nih? Adit, Mama denger dari tadi kamu kok ngomel-ngomel sendiri. Memangnya ada apa sih? Ini loh, Ma. Adit lagi stres sama yang namanya matematika. Dari tadi belajar kok nggak bisa. Padahal besok Adit ulangan. Gimana nih, Ma? Coba Mama lihat mana yang susah. Ini loh, Ma. Memangnya Mama bisa? Oh, kalau yang ini sih gampang. Hah? Gampang? Lawang cuman ngitung luas segitiga siku-siku. Masa Adit gak bisa sih? Tapi Adit dari tadi coba nggak bisa, Ma. Lah ini lihat, Adit ngitung gini aja salah. Mana? 4 Iya. kali 6 kok jadinya 46? Oh, iya, Adit salah ngitung. Ya jadinya nggak ketemu jawabannya. Makanya Adit, kalau belajar itu jangan cuman kalau ulangan saja, apalagi matematika. Harus sering latihan dan juga rajin buat PR. Siapa bilang Adit nggak rajin buat PR, mah? Adit buat PR terus. Tapi lihat jawabannya di Google kan? Iya. Mama tahu loh, kalau Adit suka lihat di Google, pasti Adit susah ngerjain soal-soal ini. Lah, gimana, mah? Soalnya susah-susah kok matematikanya ini, mah. Ingat nggak pesan Mama? Kalau kita punya kesulitan, kita bisa berdoa pada Tuhan Yesus. Mama, memangnya kalau kita berdoa sama Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus yang ngerjain soal-soal kita ya, Ma? Hus, ngawur aja. Ya bukan begitu, Adit. Maksudnya Adit harus tetap rajin belajar. Kita berdoa agar kita diberi ketekunan, kesabaran, dan pemahaman yang baik saat kita belajar. Ya deh, Ma. Nanti Adit berdoa sama Tuhan Yesus supaya Adit bisa paham sama pelajaran ini dan supaya besok Adit bisa mengerjakan ulangannya. Nah, gitu dong anak Mama. Jangan lupa berdoa sama Tuhan Yesus. Mama, BTW anyway and busway ya, Ma. Mama mau bantuin aku nggak belajar matematika hari ini? Gimana ya? Dibantu nggak ya? Please, Ma, help me. Oke deh, Mama bantu. Tapi ada syaratnya. Adit nggak boleh
ngomel-ngomel lagi ya. Tentu dong, Ma. Sekarang, mana soal yang belum bisa dikerjakan? Ini loh, Ma, ini. Hore, hore, hatiku gembira. Mama, Mama, where are you, Mama? Aku punya kabar gembira. Ada apa sih, Adit? Pulang sekolah kok sudah teriak-teriak? Berisik ah. Ma, tahu nggak kenapa hari ini Adit sangat gembira? Memangnya ada apa toh, Dit? Kok kelihatannya kamu seneng banget? Mama tahu nggak? Ulangan matematika aku tuh ya, Ma, dapat nilai 90, Ma. Adit, kamu hebat. Mama dan Guru yakin Adit itu sebenarnya pintar. Cuman males belajar saja. Dan jangan lupa Adit, bersyukur sama Tuhan Yesus. Kenapa harus bersyukur sama Tuhan Yesus, Ma? Loh. Tuhan Yesus kan sudah memberi kepandaian pada Adit, sehingga Adit dapat nilai yang bagus. Tapi kan karena itu karena Aditnya yang pinter, Ma. Juga karena Adit rajin belajar, makanya Adit dapat nilai bagus. Terus yang buat Adit jadi pinter siapa? Mama kan yang ajarin Adit belajar matematika kemarin. Jadinya Adit pinter matematika. Bukan Adit. Mama memang yang ngajarin kamu, tetapi Tuhan Yesus yang memberi pandaian supaya Adit paham matematika. Ya sudah, Ma. Sekarang Adit mau makan. Adit sudah lapar nih. Tapi jangan lupa bersyukur sama Tuhan Yesus ya. Gampang, Ma. Nanti kalau ingat, Adit bersyukur ya. Tapi sekarang Adit mau makan dulu. Adit, kok susah ya diajar untuk mengucap syukur sama Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus sudah beri banyak berkat untuk Adit. Adik-adik, itu tadi Adit yang lupa bersyukur dan lupa berterima kasih ketika ia sudah mendapatkan nilai yang bagus. Dan ternyata di Alkitab juga ada adik-adik orang-orang yang lupa bersyukur dan lupa berterima kasih kepada Tuhan Yesus ketika mereka sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Siapa mereka adik-adik? Dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai 19, di sana diceritakan pada suatu hari Tuhan Yesus sedang menuju ke Yerusalem, menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Di sana ia bertemu dengan 10 orang yang sedang sakit parah. Sekujur tubuh mereka penuh luka, adik-adik. Bahkan ada di antara mereka yang jari tangan dan kakinya putus. Penyakit ini sangat menular, adik-adik. Sehingga mereka diusir, tidak boleh mendekati orang lain. Mereka tidak boleh pulang ke rumah mereka, tidak boleh bertemu dengan keluarga mereka, adik-adik. Kasihan sekali, adik-adik. Penyakit ini dinamakan penyakit kusta, adik-adik. Penyakit ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, ke-10 orang ini tidak berani mendekat Tuhan Yesus, adik-adik. Mereka berdiri dari jauh dan mereka hanya bisa berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan Tuhan Yesus yang mengetahui mereka memiliki belas kasihan pada mereka, adik-adik. Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka untuk mereka pergi ke imam-imam untuk memastikan apakah penyakit mereka itu sudah sembuh. Dan 10 orang ini, adik-adik, ternyata menuruti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka begitu yakin
bahwa penyakit mereka akan sembuh dan mereka segera pergi menuju imam-imam itu, adik-adik. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, mereka terkejut, adik-adik, melihat sekujur tubuh mereka sudah sembuh. Sudah tidak ada luka-luka lagi, adik-adik. Wow, mereka begitu senang sekali, adik-adik. Kemudian mereka cepat-cepat menyelesaikan perjalanan mereka untuk menuju ke imam-imam, untuk memastikan benar bahwa mereka sudah sembuh apa belum. Tapi adik-adik, ada satu orang yang ingat untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Karena ia tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan sakitnya. Siapa orang itu, adik-adik? Dia adalah orang Samaria. Siapakah orang Samaria, adik-adik? Orang Samaria adalah orang yang begitu dibenci oleh orang Yahudi, adik-adik. Kenapa mereka dibenci? Karena orang Samaria ini memiliki darah campuran akibat perkawinan mereka dengan bangsa lain. Orang Yahudi juga menganggap orang Samaria ini orang kafir, orang yang tidak memiliki pengenalan akan Allah. Oleh karena itu orang Yahudi sangat membenci orang Samaria ini, adik-adik. Tapi adik-adik, justru orang Samaria ini yang datang kembali kepada Tuhan Yesus. Dia ingat akan kebaikan Tuhan Yesus, sehingga ia kembali untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus. Bahkan sampai tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus, adik-adik. Kemana yang 9 orang tadi, ya adik-adik? Meskipun Tuhan Yesus tidak marah pada 9 orang ini, tapi tentu saja Tuhan Yesus lebih senang kepada satu orang Samaria yang kembali kepadanya untuk mengucap syukur. Demikian juga kita, adik-adik. Tuhan Yesus tentu lebih suka kepada kita, anak-anaknya, yang tidak lupa bersyukur ketika kita ditolong oleh Tuhan, ketika kita ditolong oleh sesama kita tidak lupa bersyukur dan berterima kasih. Adik-adik, kakak mau tanya nih, pernah tidak adik-adik berterima kasih kepada papa, kepada mama yang sudah merawat adik-adik, sudah memberi makan adik-adik, sudah memberikan tempat tinggal buat adik-adik, menjaga adik-adik? Sudahkah adik-adik berterima kasih kepada kakak, kepada adik, kepada teman-teman semua yang sudah begitu mengasihi adik-adik, yang sudah begitu menyayangi adik-adik? Sudahkah adik-adik berterima kasih juga kepada Tuhan yang sudah memberikan nafas kepada kita setiap hari? Tuhan yang sudah menjaga kita sepanjang hari. Tuhan sudah mengabulkan doa-doa kita. Apa yang kita minta Tuhan berikan. Sudahkah adik-adik berterima kasih pada papa mama, pada teman-teman, pada kakak adik, kepada Tuhan? Ya adik-adik, Tuhan senang ketika kita tidak melupakan setiap pertolongan yang sudah kita terima. Kita bisa berterima kasih kepada papa dan mama dengan cara menaati perintah papa mama, tidak boleh membantah, ya. Adik-adik harus taat pada apa yang dikatakan oleh papa mama. Kita juga bisa berterima kasih kepada kakak, kepada adik, kepada teman-teman kita. Dengan cara apa, adik-adik? Dengan cara kita mengasihi mereka, kita menyayangi mereka, kita menolong mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan kita, ya. Kita juga bisa berterima kasih kepada Tuhan dengan cara kita berdoa, mengucap syukur ketika kita bangun pagi, adik-adik. Kita bersyukur Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah melindungi kita sepanjang malam tidur kita. Dan kita bersyukur
Tuhan sudah bangunkan kita dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Dan ketika malam hari kita berdoa, kita juga bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin kita sepanjang hari. Jadi, kita harus ingat ya adik-adik, kita tidak boleh lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita tidak boleh melupakan kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita juga tidak boleh lupa berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita yang begitu menyayangi kita, yang begitu mengasihi kita. Berterima kasih pada papa mama yang sudah setiap hari menjaga dan merawat kita. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Kakak berharap adik-adik mau melakukan apa yang Tuhan Yesus minta dalam kehidupan adik-adik, yaitu selalu bersyukur dan tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman yang sudah boleh kami dengar hari ini. Kiranya Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu untuk selalu mengucap syukur atas segala pertolongan yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami tidak boleh melupakan kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga tidak boleh lupa berterima kasih atas kebaikan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan kita hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak boleh lupa bersyukur, tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan juga tidak boleh melupakan kebaikan orang lain. Dan kita berterima kasih kepada setiap orang yang sudah menolong dan mengasihi kita. Nah adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa sekali lagi untuk mohon pimpinan penyertaan pada Tuhan, untuk selalu menolong kita, menjaga kita dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik,
Kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu. Bapa, kami mau menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu yang selalu menyertai mereka, memimpin setiap langkah hidup mereka, sehingga semua yang mereka lakukan, semua juga boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami juga menyerahkan kehidupan kedua orang tua mereka, juga keluarga mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan pada mereka semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.